Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahi nawayna bitta'al wa ta'lim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna man yad'u fi hadzal majlis al-manaqib si Abdul Qadir Jailani fid din wa 'allimna at-ta'wil ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khair wa syarru bi masyiatillah la haula wa la quwwata illa billah. Syukur kita alhamdulillah bisa dipertemukan, dikumpulkan lagi di majelis rutinan kita di malam Senin atau Ahad malam. Mudah-mudahan dari rangkaian acara, dari rangkaian ibadah yang kita lakukan hari ini dan hari-hari sebelum dan berikutnya, Allah terima dan lipat gandakan dan menjadikan amal soleh kita menjadi saksi bahwa kita ingin menjadi hamba-Nya yang muttaqin dan ingin sekali menjadi umat daripada Rasulullah SAW. Ya, dianggap dan mendapatkan syafaatul uzma, ya, mendapat syafaat yang luar biasa kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jamiah Manaqib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teringat sekali kita pernah membahas tentang syukur dalam rutinan, ya, dalam takarrub, kedekatan kita menjaga takwa, merapatkan nilai-nilai ibadah dengan berkumpul di majelis ilmu. Kemarin kita membahas itu cukup panjang. Kita ingin merefresh lagi, kita ingin mengulas lagi, ya insya Allah menjadi tambahan bagi yang belum mendengar dan menjadi pengokoh, penguat bagi yang sudah mendengar di majelis yang kemarin. Jadi ingin caranya merapatkan keberuntungan kita menjaga takwa, karena yang namanya iman ini seringkali terganggu oleh nafsu amaratul bisu. Jadi jangan sampai dengan kita bergelimang nafsu menjadi satu bencana, ya. Kenapa seringkali kita diingatkan untuk menjaga pada hubungan sesama muslim, karena adalah refleksi kita dalam ibadah. Sholat 5 waktu kita berfungsi, ya, berfungsi kepada keseharian. Namun dari itu, kalau mendapati kebosanan dalam ibadah rutinan kita yang wajib-wajib, terutama kalau mengalami kemunduran dari semangat, berarti kita sudah termasuk dihinggapi penyakit hubud dunia. Obatnya salah satunya datengin majelis, deketin orang-orang baik, deketin orang-orang soleh. Ini yang kemarin sempat kita bahas. Supaya apa? Supaya yang udah bisa dilestarikan untuk menguatkan ketakwaan kita, ya, dan apa? Tidak merasa bosan dengan kewajiban sakral kita setiap hari. Gitu. Orang kalau udah menganggap ibadah sholat 5 waktu udah ada kesan capek, bosan, ya, itu bahaya. Makanya jangan sampai dia merusak kalau udah ada kemalasan dan hilangnya nikmat ibadah wajib. Jangan sampai, karena indikatornya adalah berpenyakit hubud dunia, waqarahiyatul maut. Apa tuh? Cinta sama dunia, takut banget mau mati. Kalau orang tahu bahwa hakikat kita hidup menjadi hamba Allah untuk beribadah, sampai kita merindukan ibadah-ibadah berikutnya, karena yang kita sembah Rabbul Alamin, pencipta kita yang memberikan nikmat iman Islam, itu kita gak bakal takut sama mati.
Bahkan kita pasrah menuju kepada rindu kepada Sang Pencipta, kangen gitu. Ini kita kalau paham, sering ya duduklah di majelis ilmu, sering dicas lagi iman Islam kita nggak bakal keberatan. Beda kalau orang banyak beban, cinta sama dunia, ya beda. Dia bakal rasa takutnya jauh melebihi ambang batas orang yang paham sama hidup. Orang yang hidup aja nggak begitu, orang tahu kita bakal semua mati. Tapi beda, kalau orang ahli ibadah, dia paham ilmunya, bukan cuma ahli ibadah, dia nggak ada yang keberatan, nggak ngerasa keberatan. Dimanapun memang kalau Allah cabut nyawa kita, siap aja. Gitu. Kenapa sih? Karena padat dengan makna ibadah. Yang kita sembah Allah, yang mau dituju kembalinya kepada Allah. Apa beratnya kalau emang udah waktunya habis? Yang bikin berat itu kan beban dosa. Ya kan? Yang bikin berat itu rasa cinta sama dunia, yang akhirnya kelak adalah isinya penyesalan sama anak, sama bini, sama harta yang bakal ditindang dan akan lapuk. Kalaupun dia simpen tuh anak, tuh bini, itu harta, orang bakal tua, cakep aja kisut, ya kulit lempeng nih, masih muda, cakep disolekin, ada penghabisannya. Ente lihat aja sekarang, searching di YouTube, artis tercantik pada tahun 50-an 50-an, wow, udah ini semua ya. Jadi nggak bisa ada keabadian di dalam indahnya penciptaan Allah yang dikatakan sementara. Sempurna emang, Allah menciptakan manusia itu sempurna, tapi di balik kesempurnaan, laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim, secakep-cakepnya penciptaan Allah dari semua penciptaan adalah manusia. Hebat, kompleks, tapi kudu dipelajarin gitu. Kita kalau ngelihat orang cakep, masya Allah, yang kita pandang apa ya? Kan ada orang kalau pakai nafsu cakepnya doang, tapi kalau orang sering ngaji, paham ilmunya, ya Allah, indah betul penciptaan Allah. Kan begitu, yang diingat yang nyiptain. Kalau aja Allah nyiptain segitu indah dan cantiknya seseorang atau tampannya seseorang, gimana sang penciptanya? Melihat alam nih, indah banget. Melihat benturan planet yang ada di langit, cahaya gemerlapnya, cakep tuh, udah kayak pelangi yang, ya kan, pecahan apa itu di galaksi Andromeda bahasanya. Ya itu kan indah banget kalau dilihat, dikaji. Itu baru penciptaan. Belum lagi kalau ngelihat kita unsur yang terkecil apa sih? Apa makhluk yang paling kecil kan? Yang sepersekian itu kalau di zoom indah banget. Bakteri itu, bakteri kan yang paling ditakutin sama orang ya. Kalau jalan kakinya banyak banget tuh, coba deketin sama zoom yang paling gede. Indah penciptaannya Allah. Dikit-dikit lucu tuh, goyang. Kadang-kadang ada pelangi-pelanginya. Itu kecil, yang nggak kelihatan. Apalagi yang kelihatan. Kenapa sih orang termakan oleh satu keindahan lalu mengalpakan? Karena kita ini manusia yang emang dikasih tempat salah sama lupa, yang kemarin kita bahas, mahallu khata' wan nisyan. Ya, maka itu ketika kita memiliki ruang salah dan lupa, kalau tidak disengaja, Allah udah ampunin, emang tempatnya. Tapi kalau kita ngaji, itu jadi apa ya, bekal pahala. Kalau kita sering majelis, tahu ilmunya, lah makin membekali, salahnya kita pun jadi pahala. Gitu. Beda kalau orang jarang ngaji, salah tetap aja alpa. Apalagi disengaja dengan niat-niatan yang kemarin kita bahas ya. Kalau diniatin jadi dosa gede. Ya, kalau dimaksudkan tujuannya, kalau ada pembiaran akan dosa. Nah itu. Ini nge-refresh lagi apa yang kemarin kita bahas, ya. Mudah-mudahan jadi penyemangat baru ya bagi yang baru merapat ya. Ini bagian dari nikmat kita bermajelis ini, Masya Allah. Karena di samping ada pembahasan yang mendekatkan nilai takwa sama Allah, kita itu kayak mulai dipukul lagi, mulai digampar gitu sama nafsu kita sendiri. Beda kalau orang itu juga rizki. Beda kalau orang udah meremehin, orang udah mengabaikan, orang udah gampangin, jauh nih.
Nggak ada memori-memori ingatan. Kita kumpulnya aja ada rasa syukur kita. Ketemu, saling berjumpa dan bersua. Gitu. Jadi salah satu untuk melestarikan ibadah kita biar nikmat terus sholat 5 waktu kita, ruku, sujud, takbir kita itu nikmat rasanya ngadep Allah. Itu dengan apa? Apa dengan penghayatan doang waktu lagi Allahu Akbar? Biasanya penghayatan itu datang kalau lagi kena musibah. Tuh enak banget itu. Biasanya kalau lagi terasa banget pengen khusyuk, oh ini lagi ngapa-ngapa nih, ini lagi kejar utang, ini lagi diuber-uber tagihan, ini lagi kena ribut sama keluarga, anak, bini, mertua, orang tua, saudara. Wah, sholatnya beda tuh. Apa nunggu begitu dulu baru ngerasain nikmat? Baru butuh adanya Allah, baru minta pertolongan, ya Allah, ya Rabbi. Apa nunggu begitu dulu? Kan enggak. Kita pengen datangi Allah, mendatangi Allah dalam keadaan lapang pun kita datang. Gitu. Dan salah satu untuk merapatkannya nilai nikmat ibadah itu dengan berkumpulnya di majelis. Karena pembahasannya kan nggak jauh-jauh. Ya bahasanya nih kalau baterai udah mulai lemot, udah kita charger. Kalau chargernya rada-rada perlu diservis misalnya, ya ganti sama charger baru. Gitu. Cari situasi yang menumbuhkan tingkat nikmat iman kita sama Islam kita. Cari, bukannya ditungguin. Emang siapa yang ditungguin? Malaikat rahmat itu datang itu perlu dituju, perlu tahu ilmunya. Di rumah pakai salam, ya. Datang nih ke majelis, pulang itu masih bebekas, masih bebekas. Sebagaimana kita ngecas HP, tapi durasi bekasnya itu tergantung dari kualitas nafsu yang dibawa sama dia. Misal kalau dia berkecimpung dengan orang-orang yang merusak, ya, akhlak, kumpul, itu perlu apa yang namanya perangkat yang hebat nih. Pokoknya bahasa komputer tuh udah paling canggih karena digunakan di posisi yang paling berat. Jadi perlu kecanggihan. Kalau kita masih Pentium 1 ya, datang ke tempat-tempat yang parah, digunakan kepada pekerjaan yang rumit, hancur tuh komputer. Rusak iman Islam kita, itu maksudnya. Ilmu belum seberapa, kumpul sama yang kagak genah. Kira-kira error nggak? Error, ke bawah. Dikasih, cobain, katanya kalau wali ini jadi air putih, bir diminum, ditenggak tuang, cobain. Ini kan katanya pernah ngaji di Syekh Abdul Qadir Jailani katanya. Oh, dia pengen nyoba-nyoba tuh. Gimana kagak rusak? Pentium masih Pentium 1, datang ke tempat yang sangat dahsyat untuk dilawan. Ya jiwanya itu belum kuat dengan benturan yang hebat. Tapi beda kalau udah sering majlis. Disodorin apa juga nggak mempan. Dikasih duit riba nih bisa nolak. Tar dulu, maaf. Kalau untuk urusan ini aneh nggak bisa terima. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa tahan dengan benturan nafsu? Karena seringnya diisi dan mengupgrade dirinya untuk lebih baik. Ini kalau kita gambarin sama teknologi. Sama, jiwa kita seperti itu. Datang ke masjid, ya, renungin kedatangan kita untuk siapa, untuk apa, mau ngapain, ngumpulin pahala nih untuk ngapain coba? Untuk dihilangin lagi gitu pas keluar dari masjid? Kan enggak, untuk dijaga. Gimana sih kok emang bisa dihilangin? Bisa. Habis sholat ente keluar ngamuk lagi, maki-maki lagi, kumpul lagi sama yang begitu-begitu tadi, sama yang sering hasut, iri, dengki, ya, orang-orang penghujat yang nggak ada reaksi baik kepada umat, orang-orang yang punya latah sama medsos, ngikut-ngikut aja, ngikut fatwa orang banyak. Kan beda kalau orang alim, orang yang udah dibekali banyak ilmu, udah dibekali upgrading jiwanya, di-upgrade ya. Diisi banyak dadanya nih sama ilmu, pembahasan-pembahasan yang terus ngingetin sama mati, ngingetin sama bekal-bekal akhirat. Beda. Dibawa kemana juga tahan banting. Coba sekarang udah Core i7 ya, istilahnya udah bukan Pentium lagi, udah tinggi banget kualitas komputer. Diajak kemana aja, dibuat main game yang berat-berat, kagak panas, masih adem aja. Kenapa? Karena mempunyai kemampuan yang hebat dalam teknologi.
Kita kan lebih dari komputer. Kita ini lebih hebat dari komputer. Kalau ngapal Quran, ya, coba kecepatan orang mengingat itu kalah komputer. Langsung. Dalilnya ini, Qurannya ini, hadisnya ini, asbab nuzulnya ini. Kecepatan manusia jauh lebih hebat. Karena apa? Penciptaannya Allah. Ya komputer juga secara tidak langsung ilmu dari Allah. Sama, tapi gambaran yang paling sempurna adalah al-insan. Ya, kita kalau udah diciptain yang benar, jadi orang yang alhamdulillah dikasih bekal apa? Ibadahnya ada, Islam imannya ada. Itu kan bersyukur, tinggal ngasah doang. Tinggal ngelestariin yang udah kuat nih, dijaga. Bisa ngapal? Enggak. Nggak bisa ngapal kita. Kalau sama yang berbenturan sama nafsu terus. Kecuali kalau dibiasakan, datang kumpul, ngaji lagi. Enak. Lah Fatihah kalau kita baca, ya kan? Nggak bosan-bosan. Coba dikaji, dihayatin aja setiap sholat. Nggak ada bosannya sampai mati. Malah yang ada kita perlu terus. Nah ini hikmah daripada datangnya kita ke surganya Allah. Makanya ini kan taman surga. Ahli taman surga mudah untuk menuju tempatnya. Ya kan? Pengajian itu kan taman-taman surga. Kalau pengen jadi ahli surganya, seringin. Jelmakan surga itu kepada majelis yang emang lagi kita datengin. Dijelmain aja sama seringnya kita. Pantes nggak kita menjadi apa? Penghuninya? Karena nggak ada pembahasan aja pahalanya ada. Misal nih guru tahu-tahu alpa ya, kumpul ketemu temen, niatnya sama, sempurna itu amalan. Apalagi ada yang diisi, apalagi ada yang dikaji, apalagi yang dikaji adalah ayat-ayat Allah. Hadis-hadis Nabi yang emang datang dari Sang Pencipta, kan begitu secara nggak langsung ngasah kita. Jadi yang ngundang siapa? Secara nggak langsung yang ngundang Allah. Makanya hormatin undangan itu. Ketika kita dipandang baik sama orang-orang yang baik, hormatin, jaga, lestariin, jangan sampai hilang. Kalau emang kagak ada uzur syar'i, datengin terus. Gitu. Kecuali uzur syar'i ya, jangan sampai menjadi lemah ya. Kita punya semangat majelis ibadah itu lemah gara-gara kumpul make kita punya jiwa ke tempat-tempat yang atau ke teman-teman yang kita begitu belum paham, apalagi sampai urusan dunia ya, ngajak bisnis, ngajak apa, belum tentu bisnisnya maju, udah ninggalin majelis berkali-kali padahal masih bisa ditunda, akhirnya bisnis kagak jalan, majelis hilang. Ini ya kan sayang. Pokoknya kalau kerjaan itu kok banyak ngedeketin kita sama yang baik, berarti Allah pengen kita baik. Itu aja. Tapi kalau ada kerjaan temen kerabat yang ngejauhin kita dari ilmunya Allah, berarti yang nggak pengen ya Allah juga. Dan aku sibukkan dengan hal-hal yang melalaikan agar aku tidak ingin menyayanginya. Gitu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita kalau udah lagi deket syukurin. Kenapa sih perlu disyukuri banget? Karena biar nambah. La in syakartum la azidannakum. Disyukuri nambah terus nikmatnya. Rasa nggak bosan-bosan kita ketemu. Lah seminggu 2 kali. Belum yang ketemu di majelis, yang ketemu di rumah, yang ketemu di sini. Kalau ketemu bahasin apa sih? Kalau bukan bahasin akhirat, banyakan durasi kita untuk hidup ya, untuk akhirat itu di hidup ini banyakan mana? Timbangannya kan bakal kesetel. Makanya kalau ada panggilan, ada undangan, ada ingetan tuh, ada meme lewat, oh ini deket nih sama rumah nih, datangnya, undang sama yang lain. Pahala orang yang ngundang dapat tanpa mengurangi yang mengajak. Enak gak? Enak, Allah nggak pelit. Allah nggak pelit sama pahala. Kalau kita ngajak orang ngikut baik, ngikut ibadah, ngikut berubah, sepanjang perubahan itu ada, kita dapat pahalanya. Subhanallah. Tapi karena emang nafsu ini sering dipakai, jiwa ini sering dipakai, ya, akhirnya kan tergerus tuh. Nah, penggerusan itulah yang kita pengen jaga dengan cara bermajlis.